Teman-teman mencari earphone bagus dengan budget terbatas? Ini bisa jadi salah satu solusinya. Selamat datang di Kudu Channel. Earphone ini di bawah 100.000, tetapi ya tergantung promo dan ongkir sih. Teman-teman pasti sering cari keyword dengan nama earphone murah atau headset murah rekomendasi 2020 gitu. Nah, ini masuk salah satunya nih teman-teman. In-ear monitor dari QKZ SK1 serinya ya, SK1. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama dari desainnya. Ya, desain boxnya kita udah sering unboxing dan ini ya, kita nggak perlu bongkar-bongkar lagi. Fiturnya. Oke, langsung ke desainnya. Nah, ini menurut saya ini keren teman-teman. Bahannya ini metal yang mungkin campuran aluminium atau apapun yang tidak berkarat ya. Oke, metal. Kemudian kabelnya juga kuat. Kemudian tebel, gak gampang kusut. Nah, ini kelihatannya muter-muter aja, tapi ini gampang banget di lolosin gitu loh. Nah, jadi nggak gampang kusut gitu. Karena dia fleksibel dan kembali ke bentuk semula gitu. Ya, sebenarnya bentuknya ini tergantung teman-teman biasa menyimpannya bagaimana. Kalau biasa menyimpannya digulung, sudah pasti dia akan tergulung kayak gini terus. Nah, gitu. Nah, yang sedikit mengganggu buat saya adalah jacknya nih teman-teman. Jacknya ini lurus. Nah, ya karena sekarang ya sudah ada mungkin ya jutaan earphone yang jacknya itu 90 derajat. Jadi kabelnya tuh ke sono gitu loh. Atau yang bersudut lah. Nah, jadi jack lurus gini jadi kurang nyaman buat saya. Nah, buat saya pribadi, saya menyukai jack yang 90 derajat karena kalau smartphone dikantongi, kabelnya nggak nonjol banget. Misalnya smartphone kita hadap ke atas. Nah, kalau kita colok begini, smartphone-nya kan jadi ini ada kabel yang nonjol ke atas gitu kan. Nah, terus atau yang colokannya di bawah. Kemudian kita kantongi, ya kabelnya kan jadi ketekuk gini kan. Nah, misalnya gini ya, ketekuk gini. Ini kan nggak baik juga buat kabelnya. Nah, jadi buat saya pribadi saya menyukai yang 90 derajat. Tapi it's okay lah, karena dia juga menyediakannya lurus begini, tapi kualitasnya nanti. Oke, berikutnya yang kita tidak dapatkan dari boxnya ini adalah spesifikasi. Spesifikasinya adalah materialnya ini TPE dan metal. Sensitivity 106 decibel, impedance 16 ohm, frekuensi range 20 sampai 20.000 Hz. Meskipun dia ngakunya high res ya. Oke. Kemudian drivernya 8 mm dan maksimum input powernya adalah 5 mW. Oke, sebelum ke kualitasnya ada beberapa catatan dari saya ya yang harus teman-teman perhatikan selama nanti mendengarkan penjelasan saya. Earphone ini kualitas suaranya bagus, tapi ya teman-teman harus pasang ear tips yang silikonnya pas atau yang besar sekalian supaya mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Nah, kemudian waktu pertama datang sebagai ya default gitu ya, pasangan yang default itu adalah medium. Nah, kemudian saya nyoba nih medium kok suaranya nggak enak gitu. Terus saya coba tekan ke telinga, itu kok suaranya jadi lebih bagus. Wah, ini mungkin diganti yang lebih besar. Ternyata betul. Setelah saya ganti menjadi tips yang lebih besar, silikon yang lebih besar, rasanya suaranya lebih baik, bahkan lompat baiknya. Gitu teman-teman. Kemudian
Earphone ini diklaim sebagai hi-res tadi ya, ada stikernya hi-res, ada logonya hi-res, meskipun di spek memang range-nya standar 20 sampai 20 ribu Hertz. Tapi ini kualitasnya memang ya mirip-mirip lah sama hi-res. Dia punya range yang cukup ya bisa dikatakan hi-res lah gitu. Nah, satu catatan lagi, earphone ini punya suara yang tipenya agak wet. Nah, jadi kita dijauhkan dari kecemprengan. Gitu. Oke. Itu tadi catatannya, kita lanjut dengan kualitasnya. Pertama, untuk telepon dulu. Untuk telepon, suara lawan bicara kita bening. Agak ngebas dikit, dikit banget. Jadi ya suaranya lebih tapi dikit. Kemudian suara kita dengan mikrofonnya ini juga bening yang didengarkan oleh lawan bicara kita. Kalau lawan bicara kita pakai earphone yang bagus juga. Nah, atau ya misalnya lawan bicara kita di loudspeaker gitu ya, suara kita bening di sana. Nah, itu kemudian jernih, nggak cempreng, dan minim suara background. Jadi kalau kita ada di tempat yang agak rame gitu, suara background terdengar agak keras, tapi lebih dominan vokal kita. Oke, selanjutnya untuk mendengarkan musik. Pertama, akustik. Lagu tesnya Cinta Terakhir Gigi. Petikan gitarnya bening, jernih banget. Vokalnya lebih menonjol. Menonjol ini ketika vokalnya mulai nyanyi, Mas Arman mulai nyanyi, suara gitarnya itu sedikit mundur atau sedikit melemah. Nah, vokalnya ini menyerupai suara asli. Ya ada ngebasnya dikit, tapi ini mirip ke ya kayak tanpa sound system gitu. Kita dengerin orang nyanyi tanpa mikrofon, sound system, dan lain-lain. Nah, buat saya, ya cukup keren lah, meski agak kurang rekomen untuk jenis musik ini, karena saya pernah mencoba earphone yang lebih jernih untuk akustik dengan harga yang sama ya kurang. Nah, berikutnya adalah untuk dengarkan musik pop. Lagu tesnya biasa Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Detail instrumennya cukup mengesankan. Semua terdengar bagus, ya meski agak sedikit tumpuk-tumpuk, suaranya agak selip-selipan gitu, tapi masih asik. Sama, vokalnya lebih menonjol, dan ketika vokal mulai nyanyi, ya instrumen sedikit melemah, tapi nggak kehilangan detailnya. Nah, kemudian high-low-nya juga masih asik, seperti yang diharapkan dari earphone dengan harga segini, ya. Tapi kita masih cukup asik lah dengarnya. Nah, ini selanjutnya adalah acep EDM. Nah, pertama yang slow dulu, The Evener yang fade out line. Nah, ini tiba-tiba earphone ini teman-teman, Kika ZSK1 ini jadi sangat mengesankan. Yang langsung jadi sorotan buat saya adalah bassnya. Gila dalamnya. Dalam banget dan gak menghancurkan suara yang lain gitu loh. Dan efek-efek lain detailnya tuh cocok banget dan keren. Jadi ya kalau ada yang selain bass ya EDM masa bass terus sih, kan ada toet-toetnya lah ya. Nah gitu, asik banget. Nah gitu, vokalnya juga pas. Nah, nggak lebih menonjol kayak akustik dan pop tadi. Ya ini vokalnya pas komposisinya, dan IM ini, in-ear monitor ini, untuk lagu ini berasa pakai earphone mahal teman-teman. Keren. Oke, saya tambah beatnya, pakai lagunya Martin Garrix yang Animal. Lagi-lagi, bassnya jadi sorotan. Dan ini menggetarkan dada loh. Wah, kayak gempa. Terutama kalau teman-teman dengerin yang pas bagian ini nih. Nah, pas itu tuh menggetarkan dada banget bassnya. Nah, ya berasa di diskotik yang subwoofernya besar-besar itu, atau yang mobil yang dengan subwoofer besar-besar yang sampai rambutnya terbang-terbang itu kalau bassnya dinyanyiin. Ya nggak sampai kayak gitu, tapi bassnya itu cukup untuk sampai dadanya dong 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 gitu. Nah, efek-efek lainnya juga ikutan keren juga nih. Ikutan keren, nggak mau kalah sama bassnya. Ya itu, ini buat EDM, buat saya top. Nah, kemudian yang bassnya di boost. Nah, kalau yang jenis ini saya awalnya agak khawatir kalau drivernya nanti meledos. Gitu.
Ya soalnya di dua yang slow, yang nggak di boost aja bassnya begitu dalamnya dan kencang gitu loh. Jadi kalau kita lihat dari subwoofer tuh ada getaran dung 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 gitu. Nah ini saya agak khawatir. Nah tapi ya setelah dicoba, akhirnya saya malah bingung mau jelasin apa ke teman-teman. Soalnya makin keren aja nih earphone buat EDM. Nah, semua penjelasan dari The Evener dan Martin Garrix tadi sudah menjelaskan semuanya dengan tambahan semakin keren. Nah, poinnya untuk saya adalah in-ear monitor KiKZ SK1 ini terlalu keren untuk EDM. Dan saya begitu dengerin ya nggak mau berhenti gitu loh saking asiknya. Oke, berikutnya adalah musik metal dan rock. Ya. Lagu pertamanya dua lagu pertama adalah Nightmare dan Carry On dari Avenged Sevenfold. Oke, ini berasa earphone mahal teman-teman. Kita dengerinnya bakal lupa kalau ini tuh earphone di bawah 100.000. Nah, detail gitarnya itu jelas banget. Detail banget, cabikan bassnya juga jelas dengan porsi masing-masing yang tepat. Gitar, jadi istilahnya adalah soundstage. Soundstage-nya itu tepat, kemudian positioning. Suara musik gitar lebih menonjol atau bassnya menonjol, ketika drumnya juga menonjol atau gimana gitu, positioning itu tepat semua. Nah gitu. Kemudian gitar speednya ketika ya, solo gitar gitu sangar banget. Telinga kita itu bisa ngikutin kecepatan gitarnya. Jadi drivernya dia, saya yakin ini dynamic driver. Karena ya nggak kelihatan ya teman-teman ya metal meskipun ini dibuka. Nah ini telinga kita bisa ngikutin kecepatannya gitarnya. Nah, kemudian ketika solo drum itu juga speednya juga nggak kalah keren. Bahkan simbal yang aneh-aneh bentuknya dan ukurannya dengan suara. Ada Chinese cymbal, kemudian ada hi-hat, ride, atau yang lain-lain itulah itu kedengaran banget bedanya. Gitu. Nah, keren pokoknya. Nah, karena gitar speednya keren, nah tadi saya coba ke mode kecepatan dewa, itu Dragon Force. Nah, ternyata malah bikin bingung mau jelasin apa saking kerennya. Semuanya yang serba cepat itu terdengar mantap banget lah. Kita nggak biasanya ya kalau orang-orang yang nggak suka metal itu denger yang gitar yang gitu, ya itu kerasa berisik gitu ya. Ya memang berisik tapi ini berisiknya tuh tepat loh. Lah ya ini metal gitu. Nah berikutnya karena tadi di EDM itu bassnya terdengar keren, nah saya coba metal yang bass yaitu Disturbed yang seperti biasa Sound of Silence. Nah beneran teman-teman saya nggak bohong. Ya nggak tahu kalau teman-teman beli dengan kualitas yang beda ya, tapi yang saya pakai ini berasa earphone mahal. Suaranya suara gaharnya itu keluar beneran di sini. Suara vokalisnya yang besar itu keluar beneran di sini. Detail instrumennya semuanya keren banget deh. Cuman ya buat saya ada sedikit kekurangan, yaitu treble-nya tuh agak ganggu dikit banget. Cuman, itu kayak kalau ada semut lewat, gitu aja udah. Ya, dikit banget. Nah itu tadi metal. Berikutnya orkestra. Saya pikir karena dia untuk earphone kecepatan tinggi, karena EDM dan metal itu kan tergolong musik-musik kecepatan tinggi ya. Nah, untuk orkestra yang slow, nah gitu. Ternyata detailnya itu mantap jiwa, mantap soul katanya. Nah, soundstage-nya mantep banget. Suara yang lembut, ya lembut. Yang keras, ya keras. Suara biola 1 dan 2 ketara banget bedanya. Kelihatan, kedengeran. Nah, yang tiup juga yang tiup tuh juga gitu, trombon, French horn itu ketika dipadu juga menjadi harmoni yang bagus. Nah, meski nggak kayak nonton langsung, nggak seperti kita nonton di opera, tapi untuk saya earphone ini sudah lebih dari cukup. Ya, untuk harga sekian sudah lebih dari cukup, sudah di atas ekspektasi lah ya. Sudah bisa membawa keharmonisan dari musik orkestra. Itu tadi dari musik. Nah, kalau nonton film, singkatnya ini adalah bioskop di rumah. Dah, itu aja.
Ya teman-teman bisa mengerti lah ya, bioskop seperti apa. Bioskop yang bagus ya tentunya ya, jangan bioskop Melati atau bioskop apa atau layar tancap gitu. Nah, intinya ya bioskop yang keren gitu ya, kayak gimana. Nah, kemudian untuk main game gimana? Main game, nah ini pasti yang ditunggu-tunggu ini ya kan, karena saya yakin sekarang itu mayoritas mayoritas netizen itu adalah seorang gamers ya, entah main game apapun itu. Nah, ini nggak nyangka semuanya dilakukan sama earphone di bawah 100.000. Soundstage, efek, semuanya bagus dan melebihi ekspektasi. Efek-efek pistol, ya itu. Kemudian pedang, langkah kaki, tep, 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 tep. Buat saya ini macam pakai earphone mahal aja. Gitu. Atau teman-teman main di komputer dengan speaker yang bagus gitu. Nah, seperti itu ya pengalamannya. Oke, saya kira itu saja review earphone Gigaset SK1 ini. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman lain pakai earphone Gigaset SK1 ini, misalnya mungkin pengalamannya lebih bagus lagi dari saya, siapa tahu, atau di bawah ekspektasi, atau barusan colok langsung bledos. Kita nggak tahu. Silakan teman-teman bisa share di kolom komentar. Nah, mari kita perkaya informasinya. Oke, mari kita berbagi informasi yang bermanfaat. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Kudu Channel.